Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kultum tentang sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul adalah sifat yang dimiliki atau ada pada Rasul. Sifat ini ada 4. Yang pertama adalah as-siddiq yang artinya benar. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Apa yang disembah oleh bapaknya adalah sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan mudarat. Siddiq bagi Rasul adalah kabar atau sikap yang mereka sampaikan sesuai dengan fakta, kenyataan, dan kejadian. Umat Islam wajib meyakini kebenaran dan kejujuran para Rasul. Peristiwa ini diabadikan dalam Quran Surat Maryam ayat 41 yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang membenarkan seorang nabi. Contohnya adalah kejujuran Rasulullah SAW yang sangat terkenal. Tidak hanya diakui oleh sahabat atau teman dekatnya, namun diakui juga oleh musuhnya. Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Abu Jahal berkata kepada Rasulullah SAW, "Kami tidak menyampaikan engkau dusta, namun kami menganggap dusta ajaran yang engkau bawa." Beliau selalu jujur dalam perbuatan dan benar dalam perkataan. Yang kedua adalah al-amanah, yang artinya dapat dipercaya. Di saat kaum Nabi Nuh alaihissalam mendustakan apa yang dibawa olehnya, Allah SWT pun menegaskan bahwa Nuh alaihissalam adalah orang yang terpercaya. Dijelaskan dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 106-107, yang artinya ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu." Contohnya, sebagaimana Rasulullah SAW diberikan amanah itu untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia, melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, meski bertaruhan dengan nyawa, jiwa, dan raga. Namun Rasul tidak gentar untuk menjalankan amanah itu. Ketika kita berjanji, maka kita harus menepatinya. Karena jika kita ingkar, maka sekalipun kita tidak akan pernah dipercaya lagi. Yang ketiga adalah at-tabligh, yang artinya menyampaikan wahyu. Tidak ada satu pun ayat yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad SAW yang tidak disampaikan kepada umatnya. Dalam sebuah riwayat bahwa Ali bin Abi Thalib ditanya tentang wahyu yang tidak terdapat dalam Al-Quran, Ali pun menegaskan bahwa demi zat yang membelah biji dan melepas napas, tiada yang disembunyikan kecuali pemahaman seseorang tentang Al-Quran. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 67, yang artinya, "Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya." Dan Allah SWT memberikan perlindungan dari gangguan manusia. Sungguh Allah SWT tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Rasulullah SAW menyampaikan seluruh ajarannya yang diterimanya dari Allah SWT, bahkan sampai hal terkecil pun, sehingga umat manusia mempunyai pedoman hidup. Dan yang keempat adalah al-fatonah. Al-fatonah ini sifat yang pasti dimiliki oleh Rasul. Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi, terutama Rasulullah terkenal sebagai orang yang cerdas dan pandai, serta sangat arif dan bijaksana. Dalam pengambilan suatu keputusan perlu pertimbangan, pemikiran yang matang. Seperti perselisihan kelompok kabilah Mekah yang
memaksakan kehendak untuk meletakkan Al-Hajar Al-Aswad atau batu hitam. Rasulullah menengahi dengan cara semua kelompok bersengketa agar memegang kain yang dibawanya. Nabi Muhammad meletakkan batu itu di tengah-tengahnya dan mereka mengangkat hingga sampai di atas Ka'bah. Sedikit cerita tentang kecerdasan Rasulullah SAW. Alkisah, setelah kaum Quraisy selesai membangun Ka'bah bersama Rasulullah SAW, mereka berselisih dan bertengkar antara suku yang satu dengan suku yang lainnya soal siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Masing-masing merasa lebih berhak daripada yang lain dan tidak ada yang mau mengalah. Kemudian, mereka sepakat untuk mencari juru penengah. Mereka sepakat siapa saja yang pertama kali muncul di jalan besar, dialah yang sebagai juru penengah. Tiba-tiba, mereka melihat ada seorang yang muncul di jalan besar, dan itu ternyata adalah Rasulullah SAW. Telah datang orang terpercaya Al-Amin, kata mereka. Kemudian mereka menceritakan apa yang menjadi persoalan mereka selama ini. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan Hajar Aswad di atas selembar kain dan mengundang para pemimpin yang bertengkar untuk memegang ujung-ujung kain tersebut. Setelah itu, kain tersebut diangkat bersama-sama, kemudian Rasulullah yang mengambil serta meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Sungguh jalan keluar dan penyelesaian yang sangat cerdas yang diperlihatkan Rasulullah SAW di hadapan kelompok yang bertengkar. Riwayat Imam Ahmad dan Abu Ishaq. Sekian kultum dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.